Bab 908. Wira tidak sedang menyanjung Taufik, dia benar-benar berpikir demikian. Dia mengetahui kemampuan Taufik dengan baik. Pria itu sangat berbakat dan memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat. Dengan pemimpin seperti itu, kerajaan Monoma pasti baik-baik saja. Taufik bahkan bisa disebut saingan Wira. Jika dibandingkan, Taufik juga lebih sulit untuk dihadapi daripada Senia. Sebab, Taufik adalah pria kuat yang hanya menunjukkan kelembutannya pada kerajaan Monoma. Sebaliknya, dia sangat kejam terhadap orang luar. Baik itu pada keluarga Juwanto ataupun Wira. Tempo hari, Taufik juga telah memperingatkan Wira. Cepat atau lambat, mereka berdua akan berhadapan. Jika Taufik mampu menguasai dunia, dia tidak akan melepaskan Wira. Rizka tersenyum. Dia tahu betul tentang kemampuan kakaknya, tetapi kekacauan di dunia tetap membuatnya sangat khawatir. Rizka bukan orang yang haus darah, dia juga tidak menyukai konflik, jadi, dia juga tidak berdaya dalam hal semacam ini. Kakakku bilang dia ingin bertemu denganmu hari ini, ujar Rizka. Wira tertegun sejenak, tetapi tidak menolak. Setelah memasuki istana, dia segera menghadap Taufik. Wira, kudengar kamu akan pulang besok, iya? Tanya Taufik sambil tersenyum. Wira mengangguk dan menjawab, iya, aku akan berangkat besok. Apa kamu sudah memikirkan masalah keluarga Juwanto? Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Taufik. Taufik punya dua tujuan menanyakan hal ini. Pertama, dia ingin tahu strategi Wira menghadapi keluarga Juwanto. Kedua, dia juga ingin tahu bagaimana Wira akan membantu mereka menyingkirkan keluarga Juwanto. Wira tersenyum dan berkata, sekarang bukan waktu yang tepat. Fokus keluarga Juwanto bukan pada kamu dan aku. Setelah memotong pilihan alternatifnya kali ini, kutebak mereka nggak akan bersabar lebih lama lagi. Kalau memang memungkinkan, hanya satu hal yang harus dilakukan, yakni mengulur waktu mereka. Taufik tertegun sejenak. Mengulur waktu. Apa maksud Wira? Wira bisa melihat kebingungan di wajah Taufik. Dia lantas tertawa dan menjelaskan. Cukup mengulur waktu mereka. Situasi saat ini sedang kacau dan keluarga Juwanto nggak bisa tenang lagi. Kita lihat apa yang akan dilakukan keluarga Juwanto. Mendengar itu, Taufik pun paham. Mengulur waktu sebenarnya bisa diartikan sebagai tidak peduli. Selama mereka mengabaikan keluarga Juwanto, tidak akan ada ancaman. Lagi pula, pihak yang harus dihadapi keluarga Juwanto saat ini bukanlah kerajaan Monoma, melainkan keluarga lain. Baiklah, aku mengerti, ujar Taufik sambil tersenyum. Diam-diam, dia memuji strategi Wira yang bagus. Fokus keluarga Juwanto saat ini tertuju pada raja kerajaan Nuala. Daripada melawan mereka, lebih baik keluarga Juwanto memenangkan tampuk kekuasaan kerajaan Nuala. Tapi, keluarga Juwanto nggak mungkin menyerah begitu saja. Mereka mungkin bakal menawarkan imbalan yang lebih besar untuk merayumu, kata Wira sambil tersenyum. Taufik tertawa makin keras, dia diam-diam berpikir bahwa Wira benar-benar licik. Bisa-bisanya Wira memikirkan siasat ini. Namun, siasat ini memang yang terbaik. Mereka tinggal duduk diam dan menunggu keluarga Juwanto menawarkan imbalan yang lebih besar. Setelah mengobrol cukup lama dengan Taufik, Wira pun undur diri. Keesokan paginya, dia memulai perjalanan menuju kerajaan Nuala. Saat ini, ketiga wanita Wira yang berada di Provinsi Suntra merasa sangat cemas. Meskipun Wira baru pergi selama 3 hari, hati mereka selalu dirundung gelisah. Bagaimanapun, perjalanan Wira kali ini penuh dengan bahaya. Setidaknya, ada keluarga Juwanto yang tidak akan melepaskannya. Mereka tidak tahu, saat ini keluarga Juwanto tidak sedang mengkhawatirkan tentang Wira. Fokus mereka telah beralih pada Raja Bakir. Bab 909. Ketika pergi ke kerajaan Monoma, Wira menempuh perjalanan selama 1 hari. Saat kembali, dia tentu membutuhkan waktu 1 hari juga. Setelah matahari terbenam, Wira akhirnya telah memasuki kota. Saat Wira kembali ke penginapan, ketiga istrinya langsung menangis terharu begitu melihatnya. Meskipun hanya 3 hari, mereka sangatlah khawatir. Melihat situasi ini, dia tak kuasa bertanya sambil tersenyum. Hahaha, aku sudah berjanji bahwa kali ini aku akan kembali dengan cepat. Kenapa kalian masih khawatir? Namun, Wulan malah tak kuasa berkata, aku nggak khawatir. Hanya Dian dan Dewina yang mengkhawatirkanmu.
Mereka berdua nggak bisa tidur dengan tenang selama 3 hari ini. Setelah mendengar perkataan Wulan, Dian dan Dewina tentu tidak terima. Dian berkata dengan nada dingin. Huff, entah siapa yang nggak mau makan dan minum selama 3 hari ini, bahkan selalu berdiri di depan pintu. Benar, bisa-bisanya hanya meledek kita. Tuan Wira, Kak Wulan adalah orang yang paling mengkhawatirkanmu. Timpal Dewina. Kedua wanita itu langsung membantah perkataan Wulan. Saat mendengar itu, Wira pun sontak tertawa terbahak-bahak. Malam itu, ketika berbaring di atas ranjang, Wulan memeluk Wira dengan lembut sembari berkata, "Sayang, setelah pulang nanti, ayo kita urus pernikahannya." Dian dan Dewina sepertinya sudah enggak sabar. Wulan menyampaikan pendapatnya secara tergesa-gesa. Kedua wanita itu sama-sama mencintai Wira seperti dirinya. Tanpa upacara pernikahan yang resmi, mereka tentu tidak berani memiliki kontak fisik yang lebih intim dengan Wira. Seperti saat ini, baik Dian maupun Dewina, mereka juga ingin memeluk Wira seperti yang dilakukan oleh Wulan. Sayangnya, mereka masih merasa tidak enak sekarang. Mendengar perkataan ini, Wira yang memahami maksudnya pun berkata sambil tersenyum. Baiklah, setelah pulang nanti, kita akan mengadakan acara pernikahan. Wira tentunya tidak boleh mengecewakan kedua wanita cantik itu. Pada saat ini, mata Wulan tiba-tiba bergerak dengan indah dan menawan, lalu dia berkata, "Sayang, kamu bisa mendapatkan aku sekarang." Wira tertegun sejenak sebelum berkata, "Bukannya kita sudah sepakat untuk menunggu sampai malam pertama untuk hal ini? Kenapa kamu membicarakan itu sekarang?" Sementara itu, Wulan malah menatap Wira dengan tatapan penuh kasih sayang seraya berkata dengan lembut, "Aku nggak peduli dengan pernikahan. Aku hanya ingin bisa bersamamu untuk selamanya. Apalagi, kita sudah lama menjadi pasangan suami istri. Malam pertama kita sudah lewat. Sayang, tolong jangan menolakku lagi, ya." Setelah berpisah dengan Wira selama beberapa hari ini, hatinya terasa sangat hampa. Baik terakhir kali maupun kali ini, tidak peduli berapa lama Wira bepergian, selama Wulan tahu bahwa suaminya dalam bahaya, waktu sehari, sebulan, bahkan setahun pun sama-sama menderita baginya. Itu sebabnya, Wulan tidak ingin meninggalkan penyesalan. Dia ingin segera menjadi wanita Wira. Wira masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibir Wulan sudah membungkamnya. Keduanya pun bermesraan dalam kelembutan tersebut. Namun, ini membuat Dian dan Dewina yang berada di ruang sebelah menderita. Wajah kedua wanita itu memerah. Tatapan mereka terlihat malu-malu dan penuh harap. Intinya, mereka tidak dapat tidur nyenyak pada malam ini. Keesokan paginya, Wira bangun lebih awal. Ketika melihat wanita cantik di sampingnya, dia merasa sangat puas. Semalam, Wira tidak mampu menahan godaan dari Wulan. Bukan karena tidak ingin menahan diri, melainkan dia tidak ingin mengecewakan Wulan. Wira juga menyadari bahwa mereka lebih sering berpisah selama beberapa waktu ini. Hal tersebut membuat Wulan sangat khawatir sehingga ingin menjadi wanitanya. Setidaknya, ini bisa dianggap sebagai sebuah ikatan. Tak lama kemudian, Wira membuka pintu dan berjalan keluar. Dia langsung mendapati Dewina dan Dian yang bermata panda. Begitu keduanya melihat Wira, wajah mereka tak kuasa memerah. Saat melihat mata panda kedua wanita itu, Wira bertanya dengan penasaran. "Kenapa, apa kalian berdua nggak tidur dengan nyenyak?" Malam tadi begitu berisik, bagaimana kami bisa tidur?" tanya Dewina dengan kesal. Bab 910. Setelah mendengar perkataan itu, Wira baru memahaminya. Ternyata isolasi suara pada zaman ini sangat buruk. Aksinya semalam memang lumayan berisik. Hahaha, Wira sontak tertawa. Pada saat ini, Wulan juga sudah bangun. Ketika melihat kedua wanita itu, dia pun merasa tidak enak. Pagi ini, suasana ketika mereka menyantap sarapan terasa agak canggung. Setelah sarapan, Wira langsung pergi ke Provinsi Suntra. Tokonya sudah diatur dengan baik. Pada saat yang sama, setelah tekanan dari keluarga Juwanto berkurang, baik gula kristal maupun gelas kristal, kini sangat disukai oleh banyak pedagang. Hanya saja, untuk membangun jalur perdagangan yang sebenarnya masih agak sulit. Yang paling dikhawatirkan oleh Wira adalah bandit di sepanjang perjalanan. Sembari berpikir demikian, Wira pun menarik nafas dalam-dalam dan memanggil Danu, lalu memerintahkan.
Danu, coba cari tahu, kalau para bandit dan perampok dalam Provinsi Suntra ingin membuka jalur perdagangan, kita tentu harus bekerja sama dengan mereka. Usai mendengar ini, Danu langsung mengangguk. Tanpa berkomentar apapun, dia langsung pergi begitu saja. Saat ketiga wanita melihat adegan ini, mereka juga tidak berkata apapun. Mereka paham bahwa perjalanan ini pasti akan penuh dengan kesulitan. Jadi, untuk memastikan keamanan, mereka harus memberi keuntungan kepada para bandit dan perampok. Jika tidak, mereka kemungkinan akan merusak rencana Wira. Saat Danu pergi, Wira dan ketiga istrinya masih berjalan-jalan. Tidak lama kemudian, Danu pun kembali dan melaporkan. Kak Wira, aku sudah menyelidiki tentang Provinsi Suntra. Bandit di sini, benar-benar kacau. Ada markas bandit di mana-mana. Begitu mendengar kata-kata ini, Wira pun tertegun sejenak dan bertanya dengan heran. Di mana-mana. Setelah memikirkannya lagi, mungkin memang seperti itu. Tanpa adanya keluarga besar yang mengendalikan wilayah ini, situasinya tentu akan lebih kacau daripada tempat lain. Danu pun bertanya. Iya, tapi aku sudah menyelidikinya. Geng-geng ini biasanya nggak berhubungan satu sama lain. Wilayah yang kita lewati ini adalah wilayah dari geng Bambang, jadi. Kak Wira, apakah kita harus mengendalikan geng ini? Maksud Danu sangat sederhana. Mereka hanyalah kelompok yang terpecah belah. Apabila berhasil mengendalikan mereka, menaklukkan geng-geng lainnya akan menjadi lebih mudah. Sebenarnya, Wira juga berpikir demikian. Meskipun bekerja sama adalah ide bagus, mereka tetap perlu mengendalikan para bandit lokal ini. Lantaran sudah membuat keputusan, Wira langsung berkata, "Ayo, kita pergi ke gunung untuk mengunjungi mereka." Danu segera mengangguk. Keduanya pun menunggangi kuda menuju pinggiran kota. Hanya dalam waktu sekitar 30 menit, mereka telah melihat sebuah desa di puncak bukit. Ukurannya tidak besar, mungkin hanya ditempati oleh sekitar 100 orang. Coba periksa gunung ini, pinta Wira. Segera setelah itu, Danu langsung berseru. Apakah ketua dari geng Bambang ada di sini? Teriakan Danu sontak membuat penjaga di depan gerbang terkejut. Seorang pria bersosok besar dengan dada telanjang tampak berjalan keluar. Kemudian, dia pun bertanya. Huff, siapa yang berani berteriak di depan markas gengku? Melihat sosok itu keluar, Danu tampak mengedipkan mata, lalu memeriksa dengan saksama sebelum berkata. Kak, orang ini adalah ketua dari geng Bambang, namanya Bambang. Mendengar ini, Wira tak kuasa menahan tawa sembari berkata. Ketua geng Bambang yang bernama Bambang. Dia bisa-bisanya menggunakan nama sendiri untuk memberi nama gengnya. Ini cukup menarik. Setelah puas tertawa dan menggelengkan kepala, Wira pun berkata. Kita datang ke sini untuk berbisnis dengan ketua Bambang. Apakah kamu tertarik? Bambang yang bangun dari tidurnya karena keributan tadi merasa agak kesal. Namun, saat mendengar kata, bisnis, yang diucapkan Wira, matanya langsung berbinar-binar. Hahaha, ini tentang membunuh atau membakar? Tanya Bambang secara langsung. Selama ini, dia hanya terlibat dalam dua kegiatan tersebut. Bab 911. Mendengar ini, Wira merasa agak canggung. Orang ini benar-benar seorang pembunuh. Pikirannya hanya penuh dengan aksi membunuh dan kekerasan, bukan orang yang cukup cerdas. Wira pun menghela napas dan merasa tak berdaya. Tampaknya ketua dari geng ini perlu diganti. Ketua Bambang, bagaimana kalau kita membahasnya di dalam? Tanya Wira seraya tersenyum. Begitu mendengar perkataan Wira, Bambang tidak berpikir terlalu banyak dan langsung mengangguk. Sebenarnya, Bambang juga memperhatikan Wira dari atas ke bawah. Dia hanyalah seorang pemuda kaya raya. Sementara itu, Danu yang berada di sampingnya tampaknya pandai berkelahi. Namun, ada sekitar 100 orang di geng Bambang. Apabila mereka berkelahi, bagaimana mungkin mereka akan kalah dari 2 orang? Jadi, Bambang sama sekali tidak khawatir bahwa 2 orang ini akan macam-macam. Mereka bertiga masuk ke dalam aula, lalu Wira tak kuasa bertanya. Ketua Bambang, apa geng Bambang nggak punya ketua lain? Bambang sontak menghela napas dan langsung menjawab. Orang di geng Bambang hanya sedikit, jadi apa gunanya memiliki ketua lainnya? Aku sendiri sudah cukup. Mendengar jawaban ini, Wira merasa sangat frustrasi. Namun, dia tetap berkata.
Hari ini, aku datang untuk membahas bisnis denganmu. Sederhana saja, yaitu untuk bersama-sama mencari keuntungan. Bersama-sama mencari keuntungan, tanya Bambang. Ketika mendengar ini, dia agak bingung dan tidak memahami maksud Wira. Mungkinkah Wira juga tipe orang yang melakukan aksi membunuh dan membakar? Saat ini, Wira pun menjelaskan. Benar sekali, aku ingin membangun jalur perdagangan dan melakukan bisnis di sepanjang jalur itu. Aku memerlukan bantuan geng Bambang untuk memberikan pengawalan di sepanjang jalan. Ini adalah bisnis jangka panjang, bukan hanya dalam beberapa hari. Jadi, aku jamin keuntungannya cukup besar. Satu-satunya masalah adalah apakah geng Bambang bersedia memberikan pengawalan? Tanya Wira. Mendengar ini, Bambang sontak merasa gembira dan buru-buru bertanya. Apa barang berharga ini? Matanya bahkan berbinar-binar. Dia pernah mendengar tentang pengawalan barang berharga, tetapi belum pernah melakukannya sendiri. Bambang berencana untuk merampok Wira secara langsung. Memangnya berapa banyak uang yang bisa didapatkan dari pengawalan sepanjang jalan? Apabila langsung merampok, Bambang akan mendapatkan keuntungan besar. Wira pun melirik Bambang sekilas dan segera memahami isi pikirannya. Setelah itu, dia pun menjawab. Ketua Bambang, barang ini adalah gelas kristal bernilai puluhan juta gabak. Usai mendengar perkataannya, Bambang sontak tercengang. Segera setelah itu, dia berkata, hahaha, ternyata begitu berharga, bagus sekali. Usai berkata demikian, Bambang segera memanggil para bawahannya. Kemudian, 20 hingga 30 bandit segera datang dengan membawa senjata. Melihat situasi ini, Wira pun menatap Bambang seraya tersenyum acuh tak acuh. Ketua Bambang, apa maksudmu? Apa maksudku? Apa kamu masih belum mengerti? Tanya Bambang. Dia sontak tertawa terbahak-bahak, lalu menunjuk ke arah Danu dan berkata secara tak acuh. Kamu, pulanglah dan bawa kemari beberapa gelas kristal untukku. Dia akan menjadi sandera. Kalau kamu nggak melakukannya, aku akan membunuhnya langsung. Begitu mendengar perkataannya, Wira pun menghela napas, lalu berkata, Ketua Bambang, aku datang untuk berbisnis denganmu, tapi kamu malah ingin membunuhku. Itu sama saja dengan menghancurkan masa depanmu sendiri. Bambang segera mendengus dingin seraya berkata, menghancurkan masa depan, sungguh lucu. Berapa banyak uang yang bisa aku dapatkan dengan mengawal kalian? Merampok besar-besaran baru disebut menghasilkan uang. Bambang memiliki pemahaman yang baik, tetapi sayangnya dia tidak paham akan satu hal. Merampok memang bisa membuatnya kaya. Namun, dia juga harus mampu bertahan hidup untuk menikmati kekayaannya. Ternyata kamu punya pemikiran seperti itu. Kalau begitu, maafkan aku. Usai berkata demikian, Wira melihat ke arah semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh. Mulai hari ini, ketua geng Bambang akan diganti. Pertimbangkan baik-baik, apa kalian ingin bergabung denganku atau tetap setia pada ketua Bambang? Bab 912. Usai mendengar perkataan Wira, anggota geng Bambang tampak kebingungan. Mengganti ketua geng Bambang, apakah Wira tidak waras? Beraninya dia mengatakan hal seperti itu di wilayah mereka. Hahaha, Wira, kamu memang menarik. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada anak buahku dan bahkan di wilayahku. Kamu benar-benar mencari mati, ujar Bambang. Dia pun memandang Wira dengan sinis, seolah-olah melihat lelucon terbesar dalam hidupnya. Sementara itu, Wira hanya tersenyum dan tidak memedulikan Bambang. Sebaliknya, dia terus menatap para anak buah Bambang. Namun, mereka mengecewakan Wira karena tidak ada yang berani bergabung dengannya. Melihat situasi ini, Wira pun bertanya. Kalian nggak berani, kan? Bagaimana kalau ketua kalian mati? Apa kalian akan bersedia bekerja sama denganku? Saat mengatakan ini, Wira seolah-olah sedang mengatakan sesuatu yang sepele. Hal ini membuat semua orang makin kebingungan. Padahal, ada begitu banyak anggota geng mereka yang mengepung Wira dan Danu, tetapi dia bisa-bisanya mengancam ingin membunuh Bambang. Pria ini pasti tidak waras. Bambang juga merasa begitu. Pada saat yang sama, dia telah kehilangan kesabaran. Itu sebabnya, Bambang sontak melambaikan tangannya sambil berseru. Tangkap Wira. Mendengar ini, Wira pun menggeleng dan berkata acuh tak acuh. Bunuhlah. Danu yang menerima perintah langsung mengeluarkan senapan.
Sebelum semua orang menyadarinya, dia telah menembak kepala Bambang. Seiring terdengarnya suara tembakan, satu peluru langsung mengakhiri nyawa Bambang. Raut wajah Bambang masih tampak meremehkan. Alhasil, ekspresi ini pun terabadikan selamanya. Segera setelah itu, sosok Bambang jatuh dengan gemetar dan benar-benar kehilangan nyawa. Pada saat itu, anggota geng Bambang sangat tercengang. Bajingan, beraninya membunuh ketua kami. Kalian harus membayar dengan nyawa kalian. Entah siapa yang berkata demikian, tetapi anggota geng lainnya langsung murka. Bunuh mereka, cepat bunuh mereka. Usai berkata demikian, orang-orang itu langsung bergegas menuju Wira dan Danu. Namun, pada saat ini Danu lagi-lagi mengangkat senapan dan langsung menembakkan 5 peluru berturut-turut. Seiring dengan meluncurnya 5 peluru, 5 anak buah lainnya langsung kehilangan nyawa. Di momen ini, semua orang akhirnya menenangkan diri. Mereka menatap senapan yang dipegang Danu dan tampak tercengang. Mereka belum pernah melihat senjata seperti ini sebelumnya dan hanya pernah mendengar tentangnya. Satu tembakan Danu mampu merenggut nyawa satu orang. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan? Sekarang, kalian sudah bisa memikirkan perkataanku barusan, kan? Tanya Wira sambil tersenyum. Kemudian, dia duduk di sana dan lanjut minum teh. Para anggota geng Bambang saling memandang dan ketakutan. Barusan, mereka tidak memahami maksud Wira, tetapi sekarang mereka telah memahaminya. Dia benar-benar memiliki kemampuan itu. Saat ini, Wira kembali menjelaskan. Aku adalah seorang pedagang yang ingin membangun jalur perdagangan. Kalian hanya perlu membiarkan barang-barang daganganku lewat. Setiap kalinya, aku akan membayar biaya perjalanan dan perlindungan. Ini adalah kerjasama jangka panjang. Tapi, jangan mencoba untuk mengincar barang daganganku. Aku pasti akan langsung membunuh orang itu. Jadi, apa kalian bersedia bekerja sama? Tanya Wira seraya menatap anggota geng Bambang. Di antara mereka, orang yang berada di barisan depan tampak mengedipkan mata. Setelah berpikir sejenak, dia langsung berkata, Tuan Wira, kami bersedia. Omong kosong, tentu saja mereka bersedia. Wira bahkan sudah membunuh ketua mereka. Apakah mereka masih berani mengatakan tidak bersedia? Apalagi, ini adalah bisnis jangka panjang. Jika benar-benar berhasil, mereka akan mendapatkan banyak uang. Bagaimanapun, mereka masih perlu mencari nafkah. Bab 913. Hanya saja, meskipun mereka bersedia, situasinya tidaklah semudah itu. Tuan Wira, kami mungkin bersedia, tapi, selain geng Bambang, masih ada banyak geng lain. Geng Bambang memang geng terbesar, tapi kamu seharusnya memahami aturan yang berlaku di antara geng. Kami nggak bisa mengendalikan semuanya seperti itu. Mereka khawatir akan masalah ini. Setiap orang pasti bersedia menghasilkan uang. Namun, mereka juga perlu mempertahankan nyawa untuk dapat menikmati uang mereka. Geng Bambang pasti akan kesulitan untuk melawan begitu banyak geng. Pada dasarnya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Wira tentunya juga mengerti, jadi dia pun berkata, Aku mengerti maksudmu. Aku akan menaklukkan geng lainnya, seperti yang kulakukan pada kalian. Yang terbaik adalah menyatukan semua geng agar semuanya menjadi lebih mudah. Bagi Wira, ini hanya masalah kecil. Menaklukkan beberapa geng adalah hal yang sederhana. Bukan karena Wira sombong, tetapi kenyataannya memang seperti itu. Pertama, dia memiliki kemampuan tersebut. Dengan membunuh ketua mereka, anggota geng akan kehilangan semangat dan akhirnya tunduk. Kedua, Wira bukan hanya akan membunuh ketua mereka dan bermusuhan, sebaliknya dia akan mengajak mereka untuk bekerja sama dan mencari untung bersama. Dua hal ini sudah cukup membuat mereka bersedia bekerja sama dengan Wira. Tidak mungkin ada orang yang keberatan dengan uang. Ini adalah bisnis yang pasti menguntungkan. Anggota geng Bambang terkejut saat mendengar kata-kata tersebut. Mungkinkah orang ini benar-benar akan merekrut semua bandit di Provinsi Suntra? Provinsi Suntra memang tidak terlalu makmur, tetapi ada banyak geng bandit di sana. Apakah Wira benar-benar mampu menaklukkan semua geng? Namun, setelah melihat ketua mereka yang sudah mati, orang-orang ini mulai percaya. Tuan Wira, kalau kamu bisa melakukannya, kami bersedia melayanimu. Orang yang berbicara sebelumnya langsung menyatakan dukungannya tanpa ragu-ragu. Setelah orang lain memikirkannya, mereka juga menganggukkan kepala.
Keadaan di dunia ini sudah kacau dan semua orang hanya berjuang untuk bertahan hidup. Tidak ada bedanya, baik mengikuti Ketua Bambang ataupun Wira. Bahkan, setelah mendengar perkataan Wira, mereka malah merasa bahwa bergabung dengan Wira mungkin akan lebih baik. Saat ini, Wira melihat pria yang sejak tadi menanggapinya, lalu bertanya sambil tersenyum. Kamu lumayan. Mulai hari ini, kamu akan menjadi ketua geng Bambang. Siapa namamu? Faisal yang sangat terkejut segera menjawab dengan penuh hormat. Aku Faisal. Kemudian, Wira pun berkata, Faisal, aku akan menyerahkan urusan geng Bambang padamu. Kalau ada yang gak setuju, mereka bisa datang mencariku kapanpun. Selain itu, tolong pergi tanyakan geng di sekitar. Cari tahu apa ada yang mau bekerja sama denganku, mengerti? Wira tidak akan mengunjungi setiap geng satu-satu. Itu terlalu merepotkan. Dia akan membiarkan Faisal yang pergi bertanya satu per satu. Wira tentu tidak perlu memusingkan geng yang setuju. Sementara itu, dia akan menaklukkan geng yang tidak setuju secara pribadi. Mendengar ini, Faisal segera mengangguk sembari menjawab. Baik, Tuan Wira, aku akan segera mengurusnya. Usai mengatakan itu, Faisal pun pergi dengan orang-orangnya untuk menyusun rencana. Namun, Danu malah tak kuasa bertanya. Kak Wira, apa kamu yakin akan membiarkannya pergi? Bocah ini, memang terlihat cerdas, tapi selama ini dia hanyalah seorang bawahan. Aku khawatir dia nggak bisa menangani hal ini dengan baik. Bagaimana kalau aku yang pergi saja? Danu khawatir bahwa Faisal tak sanggup menangani hal ini dan menghambat pekerjaan Wira, jadi dia pun menawarkan diri. Akan tetapi, setelah mendengar ini, Wira malah berkata sambil tersenyum. Kamu, bagaimana setelah itu? Apa kamu akan menangani semuanya?